Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur-sedulurku semua, dimanapun Anda berada. Sedikit mengungkap tentang Uga Wangsip Siliwangi. Beberapa bait saya coba untuk menerjemahkannya. Di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong. Nah, itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang akan menikah di Lebak Cawene. Jangan berlebihan sebab nanti telaga akan banjir. Saya coba satu persatu. Di tengah malam, di tengah kegelapan, gunung identik dengan ketinggian, Halimun tak terlihat. Di dalam kegelapan itu, di dalam diri manusia, karena tertutup oleh ketinggian nafsunya, keinginan dunianya yang lebih tinggi. Dari situlah ada suara minta tolong, yaitu batinnya yang minta tolong karena tertutup oleh keegoan nafsunya. Dan keturunan akan dipanggil, keturunan yang ada di dalam diri manusia, yaitu semua anggota badan manusia dipanggil oleh yang menikah di Lebak Cawene. Menikah artinya persaksian, Lebak Cawene artinya dasar lautan yang akan menyaksikan pertemuan tentang ilmu di dasar ilmu yang paling dalam. Jangan berlebihan sebab nanti telaga akan banjir. Ilmu urip akan banjir karena terbukanya portal gaib, portal kegaiban dirinya sendiri yang tertutup, yang terhijab oleh berhala-berhala dunia, nafsu dan keinginan manusia itu lupa akan batinnya. Kedua, pemuda berjanggut datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah. Pemuda berjanggut saya artikan sebagai seorang wanita. Baju serba hitam artinya perilakunya yang hitam dari dunia malam, yang disepelekan orang, yang gak dianggap sebagai manusia, ibaratnya sampah masyarakat. Dari situlah beliau belajar tentang asa. Disitulah beliau menemukan ilmu yang tua, menyanding sarung tua, artinya ilmu yang tua, ilmu yang langka, dan akan membangunkan semua yang salah arah. Siapa yang bisa membangunkan secara logikanya? Kalau tidak
wanita. Dan ilmu itulah yang paling langka didapat seorang wanita. Wanita adalah wujud sebagian ilmu Allah. Bait ketiga, anak gembala, rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon hanjelum dan hanjuang. Budak Angon dan pemuda berjanggut pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Anak gembala, budak Angon yang digembalakan iblis dan setan. Iblis dan setan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan bocah Angon belajarnya kepada pemuda berjanggut, yaitu kepada wanita. Rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Kita terlahir dari seorang ibu. Pintu keluar dan masuknya, itulah yang dinamakan pintu setinggi batu. Setinggi wujud manusia. Batu identik dengan batinnya manusia. Yang rimbun oleh pohon handelung dan hanjuang. Anda pasti paham apa yang dimaksud pohon itu. Itulah bukan suatu tempat atau apa, tapi semua ada di dalam wanita. Budak Angon dan pemuda berjanggut pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene, membuka lahan di dasar ilmu, di tempat dasarnya ilmu. Disitulah akan dicari oleh semua orang tempat dasarnya ilmu, yaitu di seorang wanita. Wanita bisa menuntun ke jalan iblis, juga bisa menuntun ke jalan Allah. Tergantung wanitanya. Laki-laki, baik dan buruknya tergantung istrinya. Hanya kakak berkoar di dalam didahan mati. Banyak yang mencari berkoar-koar, tapi tak punya dasar. Dasarnya hanya cerita. Menelusuri tapi tidak laku. Lakunya di mana? Wujudnya di mana? Semua jalan itu ada di wanita. Nanti, setelah Gunung Gede meletus dan disusul 7 gunung, bakal ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Maksud dari Gunung Gede, itulah timbulnya ketinggian batin yang akan timbul. 7 gunung lainnya akan menyusul, yaitu ilmu tentang 7 langit
yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Terbukanya mata ketujuh, bakal ribut lagi seluruh bumi jika sudah terlihat itu semua pengetahuan yang selama ini dicari orang akan tertipu dengan pengetahuannya. Siapa yang akan menjelaskan nanti? Yaitu bocah Angon. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, orang Sunda disalahkan, dan dipanggil-panggil orang Sunda memaafkan. Sunda, susunan dada, apa yang ada di dalam dada disalah-salahkan oleh nafsu, akal manusia, pikiran manusia, keinginan dengan nafsunya, menyalahkan batin kita sendiri. Jika sudah tahu ketinggian ilmu batin yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, maka orang Sunda juga memaafkan nafsu, keinginan iblisnya yang ada dalam diri, akan mengakuinya ketinggian batin itu sendiri. Disitulah negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil. Negara yang ada di dalam diri, anggota badan yang di dalam diri, rakyat yang ada di dalam diri akan bersatu, satu arah, satu tujuan, satu imam, yaitu batin. Bukan dohir lagi secara nafsunya membabi buta. Tidak ada kepuasan, keserakahan selalu. Ingin menguasai semua yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Diri kita sendiri. Itulah bentuk alam diri kita, yaitu jagat alit. Jika itu sudah terbongkar semua, ya, kegaiban yang ada di dalam diri kita sendiri, maka berdirilah Ratu Adil, Ratu yang sejati, ranah tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa itu? Hanyalah si Buddha Angon mencapai ilmu Nur Muhammadnya, yaitu Satrio Piningit dan Nurullah Ratu Adil. Penyatuan dan penggabungan ilmu itu yang mencapainya si Buddha Angon disebut Imam Mahdi, imamnya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih sedulurku semua, di mana kalian Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.